Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan menceritakan sebuah kisah yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin Indonesia maupun lainnya, sehubungan dengan kisah Nabi Daud alaihissalam yang kisah ini banyak dipelintir kesana kemari, sehingga timbullah fitnah dan kisah yang tidak senonoh terhadap seorang Nabi Allah. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung saja kita ke ceritanya. Pada masa pemerintahannya, Raja Daud melakukan sebuah dosa besar. Dia tidak hanya melakukan dosa zina dengan Batsyeba, tetapi juga merancang skenario jahat terhadap Uria, suami Batsyeba. Ceritanya, ketika di suatu petang Daud berjalan-jalan di atas teras istana. Dari atas dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi bernama Batsyeba. Perempuan itu sangat elok rupanya sehingga Raja Daud menyuruh orang memanggilnya ke istana, lalu Daud berzinah dengan perempuan itu. Dosa Raja Daud tidak berhenti di situ saja. Setelah perempuan itu memberitahukan kepada Raja Daud bahwa dia telah mengandung, Raja Daud merancang sebuah skenario jahat. Dia memerintahkan kepada Yoab panglima perang Israel agar menyuruh Uria pulang dari medan perang ke rumahnya. Setelah Uria pulang dari medan perang, Raja Daud menjamunya di istana 2 kali. Raja Daud memberikan hadiah kepada Uria dan menyuruhnya pulang ke rumahnya supaya tidur bersama istrinya Batsyeba. Maksudnya ketika Uria tidur bersama istrinya, Daud mau membuat alibi bahwa jika Batsyeba mengandung, itu berarti berasal dari benihnya Uria. Tetapi ketika malam itu, Uria tidak mau pulang ke rumahnya untuk tidur bersama istrinya dan memilih tidur di luar. Raja Daud kembali memanggil Uria pada hari kedua. Menjamunya makan lalu membuat Uria mabuk, lagi-lagi dengan harapan agar Uria mau tidur dengan istrinya. Tetapi ketika Uria tetap bersikukuh tidak mau tidur di rumahnya dengan alasan, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang, masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Akhirnya Daud pun habis akal lalu menulis surat kepada Yoab, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Dan Yoab pun menjalankan perintah raja, lalu Uria pun terbunuh. Lalu Raja Daud mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Itulah dosa pelanggaran Raja Daud, berzinah, membuat skenario jahat hingga akhirnya Uria mati terbunuh. Tetapi kemudian Daud menyadari dosa-dosanya tersebut setelah ditegur oleh Nabi Nathan lalu meminta ampun atas segala dosa-dosanya kepada Tuhan. Tuhan mengampuni Daud tetapi dengan segala konsekuensi yang harus diterimanya akibat dosa pelanggarannya tersebut. Rujukan Nats asli Alkitab terjemahan baru. 2 Samuel 11, 2-27. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas teras istana, tampak kepadanya dari atas teras itu seorang perempuan sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?
Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang, masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu, demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu, demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu, bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelekh bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab. Janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria, bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kemudian ada juga kisahnya di versi Islam. Konon dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam membagi hari-harinya menjadi 3, 1 hari untuk mengurusi urusan manusia, 1 hari untuk beribadah kepada Allah, dan 1 hari lagi untuk para istrinya yang berjumlah 99. Setiap kali beliau membaca Alkitab maka beliau mengetahui keutamaan Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub, maka beliau berkata, Ya Allah, segala keutamaan telah dihabiskan oleh bapak-bapakku, maka berilah saya keutamaan seperti yang engkau berikan kepada mereka. Maka Allah mewahyukan kepadanya, bahwasanya bapak-bapakmu telah mendapatkan ujian, Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya, Nabi Ishak diuji dengan buta kedua matanya sedangkan Yakub diuji dengan kesedihan karena kehilangan Yusuf, sedangkan engkau belum diuji seperti mereka. Maka Nabi Daud berkata, Ya Allah, ujilah saya seperti mereka dan berilah aku keutamaan seperti keutamaan mereka. Lalu Allah mewahyukan bahwa engkau akan diuji maka bersiap-siaplah. Selepas kejadian tersebut, datanglah setan kepadanya dalam bentuk burung merpati yang terbuat dari emas lalu hinggap di kaki Nabi Daud saat beliau sedang sholat. Maka beliau menjulurkan tangan untuk meraihnya, burung tersebut menjauh, Nabi Daud pun membuntutinya. Tiba-tiba beliau melihat seorang wanita sangat cantik jelita sedang mandi di loteng rumahnya, wanita itu pun melihatnya, maka dia menjulurkan rambutnya ke seluruh badannya, hal itu membuat Daud tertarik padanya. Nabi Daud pun menanyakannya, ternyata dia sudah mempunyai suami yang sedang di medan pertempuran. Nabi Daud pun mengutus panglima perang agar mengirim Uria, suami wanita tersebut, untuk mengikuti perang lainnya yang lebih dahsyat sehingga akhirnya dia terbunuh. Lalu Nabi Daud menikahinya.
Barusan Nabi Daud menemui istri barunya tersebut, Allah mengutus dua malaikat dengan berbentuk manusia. Keduanya minta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Daud. Namun saat itu adalah hari ibadah beliau sehingga keduanya dihalangi oleh penjaga, maka keduanya pun melompat pagar. Ternyata saat itu Nabi Daud sedang sholat. Keduanya lalu duduk di hadapannya. Nabi Daud pun terkejut. Maka keduanya berkata, "Janganlah kamu merasa takut, kami adalah dua orang yang bersengketa, salah satu dari kami menzalimi lainnya, maka hukumilah kami secara adil." Nabi Daud berkata, "Kalau begitu ceritakanlah urusan kalian berdua." Salah satunya berkata, "Saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sedangkan saya hanya memiliki 1 ekor kambing, namun dia ingin merebut kambingku agar kambingnya genap 100. Nabi Daud pun bertanya pada satunya, lalu dia berkata, "Ya, saya mempunyai 99 kambing dan dia hanya punya 1. Namun saya ingin merebutnya agar kambingku genap 100. Nabi Daud bertanya, "Apakah saudaramu itu rela menyerahkannya?" Dia menjawab, "Tidak, dia tidak rela." Maka Daud berkata, "Kalau begitu, kami tidak akan membiarkanmu melakukannya, jika engkau terus merebutnya maka kami akan menghukummu." Tiba-tiba salah satu dari keduanya berkata, "Wahai Daud, engkau lebih layak untuk dihukum, engkau mempunyai 99 istri, sedangkan Uria hanya memiliki 1 istri, engkau kirim dia untuk berperang agar dia terbunuh lalu kamu bisa menikah dengan istrinya." Saat itu Nabi Daud baru sadar bahwa dia telah berbuat salah, segeralah dia tersungkur sujud sambil menangis. Dia menangis selama 40 hari tidak pernah bangkit kecuali untuk kebutuhan mendesak, sehingga tanah yang terkena tetesan air matanya sampai tumbuh rumput. Maka Allah mewahyukan kepadanya, "Wahai Daud, berdirilah. Aku telah mengampuni dosamu." Maka Nabi Daud berkata, "Ya Allah, saya mengetahui bahwa engkau telah mengampuniku, namun jika nanti pada hari kiamat, Uria datang menenteng kepalanya yang berlumuran darah, lalu dia berkata, 'Ya Allah, tanyalah Daud, kenapa dia membunuhku?' Maka Allah berfirman, 'Jika demikian, maka aku akan memanggil Uria, dan akan aku pinta keikhlasannya untukmu, yang dengannya akan aku balas dengan surga, niscaya dia akan merelakannya untukmu.' Daud berkata, 'Sekarang saya benar-benar tahu bahwa engkau telah mengampuniku.'" Sahabat insan sahih yang dimuliakan Allah, itulah sepenggalan kisah singkat Nabi Daud dan Batseba istri prajurit yang kontroversial. Adapun kalau ditinjau dari sisi matan, maka kisah ini amat banyak sekali kebatilannya. Cukuplah kita sebutkan beberapa di antaranya. Dikisahkan bahwa karena Nabi Daud kepincut dengan istri salah seorang pasukannya Batseba, dan beliau berusaha agar suami wanita tersebut terbunuh. Demi Allah, dan sekali lagi demi Allah, bahwa ini hanya dilakukan oleh orang-orang licik, yang hanya mementingkan nafsu pribadinya yang penuh angkara murka tanpa memperhatikan perasaan dan hak orang lain serta tidak peduli dengan perbuatan zalim pada selainnya. Apakah perbuatan keji ini akan dilakukan oleh seorang nabi? Tidak, dan demi Allah tidak. Imam Ibnul Arabi Al-Maliki berkata, adapun ucapan mereka bahwa tatkala wanita ini membuat tertarik Nabi Daud maka beliau memerintahkan suaminya berperang sehingga terbunuh di jalan Allah, maka ini dipastikan kebatilannya. Karena Nabi Daud tidak mungkin menumpahkan darahnya hanya untuk kesenangan dirinya saja. Sebagaimana dinukil oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Syekh Al-Albani berkata, kisah terfitnahnya Nabi Daud terhadap istri salah seorang pasukannya yang bernama Uria adalah sebuah kisah yang sangat masyhur yang dihembuskan ke dalam kitab kisah-kisah para nabi dan beberapa kitab tafsir. Namun tidak ragu sedikit pun bagi seorang muslim yang akalnya masih sehat akan kebatilannya, karena kisah tersebut mengandung sesuatu yang tidak layak bagi seorang nabi, seperti berusaha agar suaminya terbunuh agar nantinya dia bisa menikahi istrinya. Kisah ini secara ringkas telah diriwayatkan dari Rasulullah, maka wajib untuk disebutkan serta dijelaskan kebatilannya. Lalu Syekh Al-Albani menyebutkannya setelah itu beliau berkata, yang nampak bahwa kisah ini termasuk Israiliyat yang dinukil oleh ahli kitab yang mereka tidak meyakini kemaksuman, terjaga dari kesalahan para nabi, lalu Yazid Ar-Ruqashi salah sehingga dia memarfukannya kepada Rasulullah. Sahabat insan sahih yang dimuliakan Allah. Demikianlah kisah ini saya sampaikan dengan referensi yang ada. Bukan maksud saya menggurui, tapi sama-sama belajar. Semoga kita semua dalam lindungannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.